Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Hindi yang berjudul The Buckingham Murders. Film ini dibintangi aktor Bollywood Kareena Kapoor Khan. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain, Jasmeet adalah seorang detektif, Hardy adalah rekan kerja Jasmeet, Miller adalah atasan Jasmeet, Sring adalah mantan pengedar obat terlarang. Suatu hari, seorang pria yang memiliki senjata api menembaki orang-orang secara acak di arena bowling. Dalam tragedi itu, putra seorang detektif bernama Jasmeet ikut terbunuh. Pelaku kemudian ditangkap dan diproses di pengadilan. Setelah menjalani persidangan, pelaku dinyatakan bersalah dan diberi hukuman yang berat. Jasmeet meluapkan amarahnya dengan memukul pelaku. Jasmeet dan ayahnya lalu kembali pulang. Selama ini, Jasmeet hidup bersama putra dan ayahnya. Jasmeet sedih dan terus mengingat mendiang putranya. Setibanya di rumah, Jasmeet membaca surat pemindahan tugasnya. Jasmeet mengemasi barang-barangnya dan pergi ke kota Buckinghamshire. Di sisi lain, seorang detektif bernama Hardy sedang makan bersama rekannya bernama Simon di sebuah kafe. Tak lama kemudian, Jasmeet tiba di kantor barunya. Jasmeet disambut oleh detektif lainnya bernama Sharon. Jasmeet lalu menemui atasannya bernama Miller. Mereka berdua mengobrol basa-basi. Miller memerintahkan Jasmeet bergabung bersama Hardy untuk menangani kasus hilangnya seorang bocil bernama Ishpreet. Mendengar seorang bocil, Jasmeet teringat akan mendiang putranya. Jasmeet menolak untuk menangani kasus itu karena Jasmeet masih terbayang akan mendiang putranya. Namun, Miller tetap memaksa Jasmeet. Miller ingin Jasmeet bisa melupakan tragedi putranya dengan bekerja kembali. Mau tidak mau, Jasmeet harus menuruti perintah atasannya. Jasmeet lalu menemui Hardy dan rekan-rekan detektif lainnya. Hardy, Jasmeet, dan anak buahnya lalu menginterogasi keluarga Ishpreet. Di antaranya ada Kohli yang merupakan ayah Ishpreet, Preeti yang merupakan ibunda Ishpreet, Sring dan Rivi yang merupakan adik Kohli. Mereka semua hidup di satu rumah. Hardy tidak suka melihat Sring karena Sring adalah mantan pengedar obat terlarang yang pernah bermasalah dengannya. Preeti terus mengkhawatirkan putranya yang masih menghilang. Jasmeet mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka. Kohli mengatakan Ishpreet adalah anak adopsi. Jasmeet dan Hardy baru tahu mengenai hal itu. Preeti memberitahu Jasmeet Sring pernah memukul Ishpreet dan merekamnya. Video itu Sring upload ke channel YouTube-nya. Preeti juga memberitahu Jasmeet Ishpreet mempunyai teman dekat bernama Florence. Kohli menyuruh Preeti untuk diam. Jasmeet tidak suka melihat Kohli yang bersikap kasar kepada istrinya. Setelah menginterogasi keluarga Ishpreet, Jasmeet dan Hardy melanjutkan pencarian. Malam hari, Jasmeet dan Hardy menemui Florence. Florence mengatakan Ishpreet suka bermain piano. Ishpreet juga mengikuti les piano. Di saat yang bersamaan, Sharon mencari Ishpreet di sekolahnya. Sementara Simon dan rekannya menghampiri supir bus yang ditumpangi Ishpreet sepulang sekolah. Simon dan rekannya juga mengecek rekaman CCTV di dalam bus. Dari rekaman-rekaman itu tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Hardy memanggil polisi setempat untuk membantunya menelusuri hutan untuk mencari Ishpreet. Mereka semua berjalan menyusuri hutan untuk mencari Ishpreet. Setelah beberapa jam mencari, mereka semua tidak menemukan apapun. Hardy memerintahkan mereka semua untuk kembali pulang. Jasmeet lalu pulang ke rumahnya. Sekarang Jasmeet hidup sendirian. Jasmeet beristirahat sembari memeluk baju putranya. Jasmeet sangat merindukan putranya.
Beberapa jam kemudian, Hardi dan Simon menemukan mayat Ishpreet di dalam mobil. Mayat Ishpreet kemudian dibawa ke rumah mayat. Kohli dan Priti menangis terseduh-seduh melihat mayat putranya. Kohli dan Priti lalu kembali pulang. Jasmeet dan Hardi mengobrol berdua sejenak. Hardi mengatakan ia turut berduka atas meninggalnya putra Jasmeet. Hardi memberitahu adiknya masih dalam keadaan koma karena kecanduan obat terlarang. Jasmeet sedih mendengar hal itu. Jasmeet dan Hardi lalu melanjutkan penelusuran. Setibanya di rumah, Kohli video call dengan guru piano Ishpreet bernama Rani. Selama ini, Kohli berselingkuh dengan Rani. Jasmeet menginterogasi Kohli dan Priti lagi. Jasmeet bertanya apa pekerjaan Kohli. Kohli menjawab, selama ini ia menjalankan bisnis penyewaan truk bersama rekannya bernama Salim. Tetapi sekarang Kohli menjalankan bisnis itu sendirian. Kohli tidak lagi bekerja sama dengan Salim. Ketika Jasmeet dan Kohli mengobrol, Priti terus-menerus menangisi kematian Ishpreet. Jasmeet lalu kembali ke kantor. Di sisi lain, Hardi dan Miller menemui dokter forensik. Dokter forensik mengatakan Ishpreet meninggal dunia karena tenggelam. Di tubuh Ishpreet terdapat 2 DNA. Artinya ada 2 pelaku yang membunuh Ishpreet. बॉडी पर हमें 2 अलग टाइप के डीएनए मिले हैं. Hardi dan Miller memerintahkan dokter forensik untuk mencari identitas 2 DNA itu. Simon dan rekannya mendatangi pemilik mobil bernama Akram. Terlihat Akram hendak masuk ke dalam masjid. Simon dan rekannya memerintahkan Akram masuk ke dalam mobilnya. Akram patuh dan menurut saja. Simon dan rekannya menginterogasi Akram di dalam mobil. Simon bertanya, bagaimana bisa mayat Ishpreet ditemukan di dalam mobil Akram yang terparkir di hutan. Akram menjawab, ia tidak tahu tentang hal itu karena mobilnya sedang dipinjam sepupunya bernama Sakib. Simon dan rekannya melaporkan hal itu kepada Hardi. Dokter forensik memberitahu Hardi, identitas 1 DNA yang ditemukan adalah milik Sakib. Sakib tidak lain adalah putra Salim yang pernah menjadi rekan bisnis Kohli. Hardi juga melihat di rekaman CCTV, Sakib dan temannya bernama Navid membawa mobil Akram ke hutan. Hardi yakin Sakib dan Navid adalah pelakunya. Hardi dan Jasmeet langsung menangkap Sakib. Hardi menginterogasi Sakib, namun Sakib hanya terdiam. Sakib mengatakan Hardi adalah polisi bahlul alias korup. Hardi kesal mendengar hal itu. Jasmeet memberitahu Kohli dan Priti pelakunya sudah ditangkap. Pelakunya adalah Sakib. Kohli yakin Sakib membunuh Ishpreet untuk membalaskan dendam ayahnya atas putusnya kerjasama antara Salim dan Kohli. Jasmeet kemudian menangkap Navid dan menginterogasi Navid. Navid mengatakan hari itu ia dan Sakib berduaan di pinggir danau. Ishpreet datang dan membawa tas. Ishpreet memberikan paket obat terlarang yang dipesan Navid. Navid menerima paket itu. Namun, Navid tidak membayar paket itu. Ishpreet kesal dan adu mulut dengan Navid. Sakib emosi dan memasukkan kepala Ishpreet ke danau. Navid berusaha menahan Sakib, namun Sakib tidak mendengar. Akhirnya, Ishpreet tewas di tempat. Navid dan Sakib lalu memasukkan mayat Ishpreet ke dalam mobil dan kabur melarikan diri. Setelah menginterogasi Navid, Jasmeet menemui Miller dan Hardi. Jasmeet mengatakan ia merasa ada yang mengganjal. Jasmeet merasa Navid berbohong. Hardi tidak setuju dengan Jasmeet. Hardi yakin pelakunya adalah Sakib. Jasmeet dan Hardi terlibat perdebatan. Hardi menyindir Jasmeet dan membahas kematian putra Jasmeet. Jasmeet emosi dan memukul Hardi hingga hidungnya berdarah. Miller menyuruh mereka berdua pulang ke rumah masing-masing. Setibanya di rumah, Jasmeet meluapkan amarahnya dengan berteriak. Jasmeet teringat akan mendiang putranya. Di sisi lain, terjadi kerusuhan di depan masjid. Orang-orang menuntut Sakib agar segera dihukum mati. Beberapa orang lainnya melempar rumah Salim dengan bom Molotov. Jasmeet tidak suka melihat kerusuhan itu. Pagi hari, Hardi melakukan konferensi pers dan mengatakan Sakib akan segera diadili. Hardi meminta warga untuk bersabar menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Setelah konferensi pers, Hardi kembali pulang. Terlihat
Adik Hardi bernama Shalini masih dalam keadaan koma dan dirawat di rumah Hardi. Shalini koma karena overdosis obat terlarang. Hardi sedih melihat kondisi sang adik. Siang hari, Salim dan keluarganya menghampiri keluarga Kohli. Salim mengatakan, Shakib anaknya tidak mungkin melakukan pembunuhan. Mereka berdua juga mengungkit perseteruan mereka dalam bisnis. Mereka berdua saling adu mulut. Priti dan ibunda Shakib menghentikan keributan itu. Mereka semua membubarkan diri. Di kantor, Jasmine terus melihat berkas-berkas kasus pembunuhan Ishprit. Jasmine semakin yakin Shakib bukan pelakunya. Malam hari, setelah seharian bekerja, Sharon mengajak Jasmine pergi ke klub malam untuk bersenang-senang. Jasmine patuh dan menurut saja. Ketika berjoget, Jasmine teringat kembali mendiang putranya. Jasmine sedih dan kembali pulang. Pagi hari, ayah Jasmine menghampiri rumah Jasmine. Mereka berdua sarapan bersama sembari mengobrol di taman. Mereka berdua menikmati quality time mereka. Jasmine mengatakan ia merindukan almarhumah sang ibu. Jasmine dan sang ayah kemudian berangkat kerja. Jasmine terus melihat foto-foto di TKP. Jasmine pergi menelusuri TKP sendirian. Jasmine melakukan reka adegan pembunuhan Ishprit. Jasmine semakin yakin Shakib bukan pelakunya. Jasmine lalu melihat rekaman video ketika Shring memukul Ishprit. Di video itu, Shring ingin memberitahu tentang bahaya mengudut. Jasmine tidak suka melihat perlakuan Shring kepada Ishprit. Jasmine kemudian menemui Shring dan menginterogasi Shring. Shring mengakui gara-gara dirinya lah Ishprit menjadi penjual obat terlarang. Shring juga mengakui ia pernah dipenjara karena menjual obat terlarang. Namun, tak lama setelah itu, Hardi membebaskan Shring karena Hardi takut namanya akan jelek jika Shring memberitahu polisi bahwa Shalini menggunakan obat terlarang darinya. Jasmine baru tahu Hardi adalah polisi bahlul alias korup. Di rumah, Rivi hanya berdua saja dengan Priti. Rivi ingin memanfaatkan hal itu. Rivi mencoba berbuat tidak sopan kepada Priti. Priti marah dan menyuruh Rivi keluar. Di kantor, Jasmine bertanya kepada Miller apakah benar Hardi membebaskan Shring demi melindungi nama baiknya. Miller membenarkan hal itu. Jasmine marah kepada Miller karena Miller membiarkan hal itu. Di sisi lain, Sharon mengikuti Kohli dari belakang. Sharon melihat Kohli berselingkuh dengan Rani. Sharon menemui Jasmine dan memberitahu hal itu. Jasmine kesal Kohli berselingkuh. Jasmine juga menemukan fakta setelah Kohli dan Priti mengadopsi Ishprit, Kohli mengambil asuransi untuk Ishprit sebesar 200.000 pounds. Jasmine merasa ada yang tidak beres. Jasmine mulai mencurigai Kohli. Jasmine menduga Kohli membunuh Ishprit untuk mendapatkan uang asuransi. Malam hari, Jasmine menemui Shakib di penjara. Jasmine berbicara baik-baik kepada Shakib. Jasmine meminta Shakib untuk mengatakan yang sebenarnya. Shakib mengatakan, Bu Jasmine, aku sedang berusaha menghilangkan ketergantunganku terhadap obat terlarang karena aku sudah berjanji kepada ibuku untuk menjauhi barang haram itu. Bu Jasmine, aku tidak membunuh Ishprit. Hari itu, aku dan Shakib berduaan di pinggir danau. Nafid membeli obat terlarang dari Ishprit. Namun Nafid tidak membayar. Ishprit kesal dan mengancam akan melaporkan Nafid dan Shakib kepada kedua orang tua mereka. Shakib emosi dan menceburkan kepala Ishprit ke dalam danau. 5 detik kemudian, Shakib mengangkat kepala Ishprit dan menyuruhnya pulang. Ishprit lalu berjalan pulang seorang diri. Beberapa menit kemudian, Nafid dan Shakib berenang di danau. Ketika sedang berenang, tiba-tiba Shakib menemukan Ishprit tergenang di dalam danau. Nafid dan Shakib lalu mengangkat Ishprit. Nafid dan Shakib baru sadar Ishprit sudah meninggal dunia. Mereka berdua panik dan kabur melarikan diri. Mereka berdua meninggalkan mobil Akram di hutan. Shakib menangis dan ingin bertaubat. Jasmine kasihan kepada Shakib. Jasmine lalu kembali pulang.
Pagi hari, Jasmine menemui Navid. Jasmine marah kepada Navid karena Navid berbohong. Kebohongan Navid akan membuat Saqib di penjara dalam waktu yang lama. Jasmine tidak akan membiarkan hal itu. Jasmine bertekad akan mencari pembunuhnya dan membebaskan Saqib. Jasmine lalu kembali ke kantor. Navid menelpon Hardy dan marah-marah. Hardy dan Simon lalu membawa Navid ke hutan. Hardy memaksa Navid untuk mengatakan di pengadilan nanti bahwa Saqib adalah pelakunya karena Hardy ingin memenjarakan Saqib. Ternyata Hardy-lah yang menyuruh Navid berbohong. Tak lama kemudian, Jasmine dan Miller datang dan menyergap Hardy dan Simon. Kebohongan Hardy dan Simon akhirnya terbongkar. Hardy akan malu jika kebohongannya terbongkar. Karena takut malu, Hardy terpaksa melakukan bunuh. Mayat Hardy kemudian dimakamkan. Simon diinterogasi di kantor. Simon mengungkapkan semuanya. Simon mengatakan, hari itu Hardy melihat Saqib mengendarai mobil Akram. Malam harinya, Hardy menemukan mobil Akram di hutan. Hardy merasa itu adalah kesempatan yang bagus untuk memframing Saqib bersalah. Hardy mengajak Simon untuk membuat kebohongan. Simon patuh dan menurut saja. Hardy dan Simon kemudian memasukkan mayat Ishpreet ke dalam mobil Akram. Tetapi Simon mengatakan ia dan Hardy tidak melihat tas Ishpreet. Berdasarkan pengakuan Simon, Saqib dinyatakan tidak bersalah. Saqib kemudian dibebaskan. Jasmine terus memikirkan kasus ini. Miller memerintahkan Jasmine untuk mengambil alih kasus ini. Jasmine siap menjalankan perintah. Jasmine menemui Salim dan keluarganya. Jasmine meminta maaf kepada Salim dan keluarganya atas penangkapan Saqib. Salim mengatakan, Bu Jasmine, dahulu aku bekerja sama dengan Kohli. Ketika Kohli ingin mengadopsi Ishpreet, Kohli membutuhkan uang yang besar. Karena itulah Kohli mencuri trukku dan menjualnya. Jasmine baru tahu akan hal itu. Jasmine kembali ke kantor dan terus mendiskusikan kasus ini dengan rekan-rekannya. Di saat yang bersamaan, Kohli berdua-duaan dengan Rani. Ketika mereka sedang mengobrol, Priti menelpon Kohli. Namun, Kohli cuek dan tidak mengangkat telepon itu. Malam hari, Kohli pulang ke rumah. Kohli mendengar suara Priti berteriak minta tolong. Kohli mendengar teriakan itu dan naik ke atas. Kohli memergoki Rivi mencoba berbuat tidak sopan kepada Priti. Kohli emosi dan langsung menghajar Rivi. Kohli mengambil alat masak dan memukul kepala Rivi hingga tewas. Beberapa menit kemudian, kepolisian datang dan melakukan olah TKP. Jasmine menginterogasi Priti. Priti mengatakan Rivi mencoba berbuat tidak sopan kepada dirinya. Priti langsung menelpon Kohli namun tidak diangkat. Ketika Kohli pulang dan melihat kelakuan Rivi, Kohli emosi dan membunuh Rivi. Jasmine bertanya kepada Priti, apakah Priti tahu mengenai hubungan gelap Kohli dan Rani? Priti mengetahui hubungan itu, namun Priti diam saja dan pura-pura tidak tahu. Priti terus menangis sedih. Jasmine mempersilahkan Priti kembali pulang. Jasmine kemudian menginterogasi Kohli. Jasmine marah kepada Kohli yang berselingkuh dengan Rani. Kohli mengatakan hubungannya dengan Rani bukan urusan Jasmine. Jasmine juga mengatakan Kohli mencuri truk Salim. Kohli membenarkan hal itu. Kohli melakukan hal itu karena membutuhkan uang yang besar untuk mengadopsi Ishpreet. Jasmine bertanya kepada Kohli, apakah Kohli membunuh Ishpreet demi uang asuransi? Kohli emosi dengan pertanyaan itu. Kohli mengatakan ia tidak mungkin membunuh Ishpreet karena Kohli sudah mengeluarkan banyak uang untuk mengadopsi Ishpreet. Jasmine kemudian menginterogasi Rani. Setelah menginterogasi Kohli dan Rani, Jasmine belum mendapatkan petunjuk. Jasmine bingung harus bagaimana. Jasmine terus memikirkan kasus ini. Besok pagi, dokter forensik menelpon Jasmine dan memberitahu bahwa identitas DNA yang kedua yang ada di tubuh Ishpreet adalah Rivi. Jasmine dan kepolisian langsung menggeledah rumah Kohli. Di kamar Rivi, kepolisian menemukan tas Ishpreet. Kepolisian juga menemukan handphone Rivi. Di hari pembunuhan Ishpreet terjadi, Rivi melakukan panggilan keluar kepada Priti. Kepolisian langsung mengejar Priti. Terlihat
Priti tiba di bandara dan akan kabur melarikan diri ke negara Perancis. Kepolisian langsung menangkap Priti dan membawa Priti ke kantor polisi. Jasmine menginterogasi Priti. Ternyata dalang dibalik pembunuhan Ishpreet adalah Priti. Jedir. Priti tidak menyesal telah melakukan semua ini. Jasmine kesal melihat sikap Priti. Priti mengatakan pernikahannya dengan Kohli tidak bahagia. Mereka berdua juga tidak dikaruniai anak. Kohli tidak menghargai Priti sebagai seorang istri. 2 tahun yang lalu, ibunda Kohli masih hidup. Kohli selalu menuruti perkataan ibundanya. Priti tidak suka dengan hal itu. Ibunda Kohli menyuruh Kohli untuk mengadopsi seorang putra. Kohli patuh dan menurut saja. Kohli menghabiskan banyak uang untuk mengadopsi Ishpreet. Priti tidak menyukai kedatangan Ishpreet dalam kehidupan rumah tangganya. Karena Kohli berselingkuh dengan Rani, Priti berselingkuh dengan Rivi. Priti memanfaatkan Rivi untuk menghabisi Ishpreet. Priti menyuruh Rivi untuk membunuh Ishpreet. Rivi patuh dan menurut saja. Hari itu, Rivi mengajak Ishpreet bertemu di hutan. Kebetulan, Ishpreet sudah berada di hutan. Rivi langsung menenggelamkan Ishpreet ke danau. Setelah membunuh Ishpreet, Rivi membawa tas Ishpreet dan kabur melarikan diri. Rivi kemudian menemui Priti dan melakukan enjos-enjos. Setelah melakukan enjos-enjos, Priti menjebak Rivi di depan Kohli agar seakan-akan Rivi berbuat tidak sopan kepada Priti. Kohli emosi dan langsung membunuh Rivi. Dengan tewasnya Rivi, Priti bisa menghilangkan jejak. Priti juga senang karena Kohli di penjara. Priti bisa memulai hidup baru dengan pria lain di negara Perancis. Jasmine emosi mendengar pengakuan Priti. Priti kemudian menemui Kohli dan memberitahu semuanya. Kohli marah besar kepada Priti. Kohli berkata kasar dengan menyebut Priti tidak pantas menjadi seorang ibu. Jasmine marah dan menampar Kohli. Jasmine menyalahkan Kohli karena tidak bisa menjadi kepala keluarga yang baik. Jasmine kemudian keluar ruangan. Akhirnya kasus ini telah dituntaskan. Besok pagi, Shring dan keluarga besar Salim melakukan doa bersama untuk mendiang Ishpreet. Jasmine juga ikut hadir di sana. Setelah itu, Jasmine mengantar ayahnya membawa Shalini ke rumah sakit. Mulai sekarang, Shalini akan dirawat di rumah sakit. Jasmine dan ayahnya lalu kembali pulang. Jasmine mendapatkan surat dari asuransi bahwa Jasmine akan menerima dana besar atas meninggalnya putra Jasmine. Jasmine justru membakar surat itu. Jasmine merasa tidak ada gunanya menerima uang yang banyak tanpa kehadiran putranya. Jasmine juga membakar baju-baju putranya untuk melupakan tragedi itu. Jasmine terlalu menangis seorang diri. Habis. Apa pesan dari film ini? Seorang anak adalah titipan dari Tuhan. Sudah seharusnya kedua orang tua menyayangi anaknya. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.